warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan media yang kami hormati, Bapak Deputi Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Bapak Rahmat Kaimuddin, Ketua dari Kamar Dagang Indonesia Bapak Arsyad Rashid, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia Ibu Shinta Kamdani, ISF 2024 Advocates UNDP Indonesia SDG Ambassador Chelsea Islan, ISF 2024 Advocates Actors and UNICEF Indonesia Clean and Healthy Ambassador Dion Wiyoko, serta ISF 2024 Advocates Putri Indonesia Intelijensia 2024 Lady Diandra. Terima kasih atas waktu rekan-rekan media pagi ini. Saat ini kami mengundang para narasumber yang menjadi host dari acara Indonesia International Sustainability Forum bersama dengan para duta ISF atau ISF 2024 Advocates untuk menyampaikan update terkini pasca pembukaan atau opening ceremony dari Indonesia International Sustainability Forum. Tanpa menunda lagi, saya persilahkan kepada Pak Rahmat Kaimuddin untuk menyampaikan statementnya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Mungkin dari kami yang comes to mind adalah yang pertama, kita sangat bersyukur dan berbahagia bahwa acara ini paling nggak dari pembukaan itu sudah bisa terselenggara dengan baik, dan juga kita juga mendapatkan anugerah ya atau kehormatan bisa dihadiri oleh Bapak Presiden, dibuka oleh Bapak Presiden, dan juga beberapa menteri yang datang, termasuk beberapa menteri dari negara tetangga, yaitu Deputi Prime Minister Malaysia dan juga Senior Minister dan Minister dari Singapura. Jadi ini buat kami suatu kebanggaan dan kebahagiaan kita bisa membuat acara ini. Artinya apa? Acara kita more and more itu makin di-recognize sebagai acara internasional. Mungkin ini bedanya yang tahun lalu dengan tahun sekarang. Tahun lalu namanya Indonesia Sustainability Forum. Sekarang namanya Indonesia International Sustainability Forum. So ini. Kemudian dalam beberapa hari terakhir sebelum ISF ini, kita juga kebetulan melihat banyak sekali side events yang berkaitan dengan ISF, Road to ISF dan side event ISF yang tadi disampaikan juga oleh Pak Menko. Ada Southeast Asia Climate Philanthropy event kemarin, kemudian ada Bloomberg NEF event, ada Bloomberg CEO. All of these things dibuat dalam rangkaian kegiatan ini dalam minggu ini. Jadi mungkin saya rasakan juga, mungkin Pak Bu Shinta Karsa juga merasakan, minggu ini kita bolak-balik ke event by event, rasanya seperti kalau kita ke New York Climate Week, seperti kalau kita ke COP, seperti kita ke Davos gitu ya. Rasanya udah seperti itu. Jadi alhamdulillah kita makin lama makin menuju situ. Seperti yang teman-teman media bisa saksikan, acara ini cukup dapat antusiasnya sangat tinggi ya dari masyarakat baik lokal maupun internasional. Jadi terregister dan dapat kartu itu bisa lebih dari 11.000 peserta, dan dari 53 negara yang mendaftar. Tadi termasuk ada pemimpin dunia, belum lagi CEO dari lokal maupun regional yang datang, termasuk juga banyak penggiat-penggiat isu keberlanjutan. Ini ISF kita yang kedua. Jadi tahun lalu kita laksanakan di Park Hyatt, tahun ini kita buat lebih besar lagi ya. Tahun lalu itu kalau nggak salah sekitar 2.500 orang dari 40-an negara, berarti kita udah naik lebih dari 4 kali lipat ya. Tapi poinnya pentingnya adalah forum ini kan adalah tempat kita bertukar pikiran, tempat kita belajar, dan hopefully juga nanti ada tempat untuk melakukan kerjasama konkret. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kolaborasi itu penting sekali, karena ini adalah isu yang tidak bisa lagi ditunda, dan ada berbagai hal yang sangat penting ya. Tadi
kalau nggak salah ingat, mungkin teman-teman dia nggak tahu juga kan, teknologi harus dibuka, ya, kerjasama harus dibuat, kemudian financing harus juga cukup menguntungkan negara-negara berkembang. Jadi hal-hal ini diperlukan untuk membuat itu, dan karena energi transisi sudah bukan lagi pilihan gitu ya, kemanusiaan juga bukan lagi opsi. Jadi hal seperti itu menurut kami yang disampaikan Pak Presiden sangat-sangat mengena, sangat-sangat relevan, dan hopefully ini juga menjadi semangat kita di acara KSF ini. Nah, tentunya acara ini masih cukup panjang ya, dari setelah pembukaan dan tadi panel 1 dan yang kedua sekarang yang ongoing. Ini hari ini ada 10 panel, 14 tematik yang juga membahas lebih detail lagi, dan juga ada 7 high level dialogues yang harapan kita nanti akan kita kumpulkan, akan kita coba recap hasil-hasilnya, dan tentunya ada beberapa MOUs. Selain itu ada kegiatan kita exhibition yang disaksikan, yang dihadiri oleh selain sponsor ada beberapa juga yang cukup menarik ya, yayasan-yayasan. Ada satu mungkin pesan sponsor saya juga ya. Satu hal yang kita buat itu ada buku Climate 101. Jadi Climate 101 ini hasil kerjasama dari teman-teman yang membuat climate science, climate understanding yang mungkin saat ini dibuat oleh scientist sama Nobel laureates sama politician, itu bisa digabung, dibuat lebih ramah gitu kepada anak muda. Hari ini juga buku itu juga bisa unggah ya secara gratis, jadi ada PDF-nya. Mungkin teman-teman nanti kalau lihat di Expo ada. Mungkin secara umum itu saja ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu saya sampaikan apa pasti itu Pak Arsyad. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Teman-teman media semuanya, pertama-tama apresiasi dari dukungan teman-teman media semua, khususnya untuk forum ini dan juga untuk Kadin Indonesia. Tapi di sini kita apresiasi kerjasama antara Kementerian Maritim dan juga dengan Kadin Indonesia. Kalau dibilang siapa yang paling capek dan kerja, di sebelah kiri saya Pak Rahmat, dan sebelah kanan saya Bu Sita. Nah, ini dua orang yang motoring yang namanya forum ini. Dan tapi yang paling utama dari sisi ini adalah yang kita ingin lakukan, pembahasan diskusi mengenai sustainability itu memang kunci untuk Indonesia ke depan. Apalagi kalau kita melihat bahwa salah satu tantangan yang akan kita lakukan ke depan adalah bagaimana supaya ekonomi kita seperti yang Bapak Presiden terpilih mengatakan menuju 8%. Nah, 8% ini harus ada investasi yang masuk. Nah, yang kita ingin memastikan bahwa investasi ke depan juga adalah bagaimana kita sebagai Indonesia bisa memposisikan diri sebagai strategic country yang bisa membangun sustainability businesses, dan ini menjadi kunci ke depannya. Makanya kaitan daripada forum ini sangat penting sekali, dan apalagi Pak Luhut mengatakan tahun depan adalah kalau misalnya tahun ini sustainability hanya konteksnya itu, tapi tahun depan ditambah dengan ocean, tadi Pak Luhut mengatakan itu. Dan hal ini adalah juga menjadi aset kita, karena ocean kita sebagai negara archipelago itu masih belum dieksplor. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Terus tadi juga saya mengutip Pak Luhut tanya bahwa kalau bisa, kalau di biasa Davos, kita juga bisa bikin Davos di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nah, hal ini juga mendorong bahwa namanya growth itu kita percaya di Southeast Asia dan khususnya Indonesia. Nah, untuk ini bagaimana kita bisa mengundang dunia supaya mengenal hal ini. Kadang-kadang kita ini sudah mikir bahwa kalau sudah apapun yang kita lakukan di Indonesia, semua orang di dunia ini sudah tahu. Ternyata tidak. Jadi di sini saya mengharap dari teman-teman media bisa memberikan informasi keluar supaya lebih mengerti. Karena orang lebih mengenal Bali dibanding Indonesia. Tapi di sinilah titiknya juga ingin mengenal Indonesia, karena juga nggak tahu bahwa Indonesia sekarang sudah berubah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu berbeda dengan Indonesia hari ini. Nah, ini yang juga mohon membantu kita bersama-sama bagaimana mempromosikan Indonesia. Balik ke forum ini sendiri lagi, bahwa dengan adanya forum di Indonesia International Sustainability Forum, dengan kata-kata internasional yang Pak Rahmat tadi katakan, berarti recognition terhadap yang namanya forum ini sudah go internasional. Apalagi
wakil-wakil dari negara tetangga kita juga hadir. Nah ini juga bagian daripada kalau kedepannya dari sisi Bapak Presiden Prabowo sendiri mengenai good labor policies, di mana kita ingin mengajak memperkuat yang namanya ASEAN. Ini juga sangat penting buat Indonesia karena kita mau strengthen our regional supply chains. Di sisi ini juga contohnya kalau ngomong sustainability bicara biodiversity. Biodiversity yang ada di Indonesia dan ASEAN itu boleh katakan mungkin nomor 2 terbesar di dunia setelah mungkin Brazil, Amazon dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa mengelola our biodiversity juga itu menjadi kunci penting ke depannya. Kenapa? Karena tadi biodiversity-nya asetnya di Indonesia, ada di ASEAN. Bagaimana kita bisa membangun, misalnya contohnya di ASEAN kita membangun namanya ASEAN Alliance of Carbon Market. Dari mana di sini bicara bersama-sama secara ASEAN, yuk kita pikirkan standarisasi di ASEAN sendiri, pemilikan sertifikasi di sini bagaimana, supaya apa? Kita yang mempunyai asetnya, kita juga bisa bagian daripada the global voice mengenai carbon market. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting. Mungkin dari saya tadi harus sekali lagi bagaimana tolong kita bisa mengintroduce apa yang kita lakukan di sini ke dunia, itu paling penting. Dan harapannya investor akan masuk, lapangan pekerjaan ada. Karena ada bonus demografi kita, kalau lapangan pekerjaan nggak ada, gimana generasi muda mau bisa bekerja? Nah ini yang sangat penting. Tapi yang lain selain daripada itu, ingin saya utarakan di sini, sustainability forum seperti ini bukan hanya kita inginkan untuk perusahaan besar, tapi kita juga ingin menggait bahwa teman-teman industri kecil menengah, UMKM bisa berpartisipasi. Karena ini penting sekali untuk ekonomi kita ke depan. Nah, jadi forum-forum seperti ini selalu kita mengingatkan bahwa ekonomi growth dipimpin perusahaan besar, tapi yang kecil harus bisa kita ajak bersama. Nah inilah pemikiran dari kami, dan untuk itu Kadin Indonesia akan terus mendorong bagaimana partisipasi membangun ekosistem supaya semuanya ikutan bersama-sama. Mungkin itu dari saya mau serahkan pada Bu Sinta, karena saya katakan tadi yang banyak kerja Pak Ahmad di sini dan juga Bu Sinta. Jadi dengan demikian inilah motor apa untuk yang namanya ASF. Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih dan sekali lagi mungkin ini bukan namanya public-private collaboration ini seperti ini karena kami sudah 2 tahun berturut-turut bersama dengan Kemenko Marves digandeng Kadin Indonesia untuk bisa penyelenggaraan daripada Indonesia International Sustainability Forum. Tapi sebenarnya yang kita lupa bahwa roadnya itu banyak sampai kita puncak acara ini. Jadi selama setahun itu banyak sekali aktivitas yang kita telah lakukan bersama Marves dan juga mitra-mitra kita yang lain. Kita banyak knowledge partner, McKinsey, kita juga ada Bloomberg, ada BCG, ada yang lain-lain, dan ini semua membantu kita dalam penyelenggaraan juga berbagai aktivitas sampai ke acara puncaknya pada hari ini. Kadin Indonesia sendiri seperti diketahui juga memiliki peta jalan Indonesia Emas 2045. Dari peta jalan itu salah satu pilar utama itu adalah sustainability. Jadi kami juga mempersiapkan beyond daripada roadmap menyeluruh juga white paper yang lebih detail yang akan diserahkan kepada pemerintah yang akan datang. Dan ini adalah sebuah proses yang berjalan. Jadi sebenarnya di dalam acara puncak ini kita tidak hanya penyelenggaraan acaranya, tapi juga outcome substansi yang kemudian akan membantu kita untuk memformulasikan lebih konkret lagi white paper yang kita akan sampaikan juga kepada Presiden terpilih dan pemerintah yang akan datang. Kami juga mau menambahkan di sini bahwa memang di dalam proses penyelenggaraan ini kita juga melihat bahwa antusiasme dari berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi dengan Indonesia juga sangat tinggi. Oleh karenanya partisipasi daripada pelaku usaha di sini kami melihat network yang sudah kami bangun selain daripada ASEAN juga network di APEC dan juga di negara-negara lainnya. Kita lihat South to South Cooperation, kemarin kita baru menjalankan ajang besar di Bali, Indonesia Africa Forum maupun high level multi stakeholder partnership. Itu semua sebenarnya bagian bagaimana Indonesia ini menjadi satu gadis cantik yang banyak dilirik, dan di sini juga kami merasa dari pelaku usaha banyak sekali minat untuk mau melihat opportunity dan peluang untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia.
Dalam penyelenggaraan ini kami juga mengadakan banyak sekali side event. Salah satunya setelah ini akan diadakan side event di Labuan Bajo. Jadi ini khususnya untuk bagi mereka yang mau tertarik untuk melihat proyek-proyek yang sudah kami lakukan. Kebetulan kami juga memiliki beberapa proyek konkret, termasuk pertama Regenerative Forest Hub, dan ini juga sudah berjalan, sudah ada di beberapa provinsi. Cuman yang paling menarik adalah kesempatan pada waktu saat ini, seperti diketahui kunjungan Bapak Paus juga kemarin mengedepankan mangrove ya, dan itu sebenarnya yang dilakukan kali juga untuk bisa bagaimana pengembangan daripada mangrove ini juga menjadi salah satu keunikan daripada Indonesia. Jadi Bapak Paus kemarin berpesan, walaupun beliau mungkin tidak hadir secara fisik, tapi simbolis kemarin sudah dilakukan bersama Luhut, Bapak Arsyad dan teman-teman lain, bahwa kita melakukan penanaman mangrove, dan nanti mangrove-nya itu akan ditanam di 5 provinsi di Indonesia gitu. Jadi ini secara simbolis mangrove ini menjadi salah satu juga aspek daripada kecil dari lingkungan maupun sustainability. Selain daripada itu, kami juga seperti diketahui tadi sudah disampaikan, memang kita mau melibatkan semua pihak, kita mau inklusif. Oleh karenanya kami juga mengedepankan yang namanya Net Zero Hub. Di sini kami membantu untuk lebih banyak perusahaan-perusahaan, tidak hanya yang besar tapi juga yang UMKM, untuk masuk ke dalam jaringan di mana mereka bisa bagaimana bersama-sama mencapai net zero. Jadi upaya-upaya fasilitasi yang dilakukan kami harap juga bisa banyak membantu bagi para pelaku usaha Indonesia. Mungkin saya juga di sini tambahkan, nanti teman-teman para ambassador di sini, ini saya rasa kita melibatkan kali ini lebih daripada pelaku usaha. Pemerintah juga melibatkan masyarakat melalui teman-teman para ambassador di sini. Semoga masyarakat Indonesia akan lebih banyak juga bisa melihat bagaimana Indonesia nantinya ke depan bisa menjadi future hub untuk sustainability. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sheila. Mungkin saya izin menginformasikan bahwa sebentar lagi Pak Menko akan bergabung bersama kita. Sambil menunggu, saya juga ingin menginformasikan kepada rekan-rekan wartawan, tadi seperti yang disampaikan Bu Shinta sudah hadir di hadapan kita, para duta ISF Advocates yang bukan hanya tokoh ternama di Indonesia, namun juga memang sustainability enthusiast gitu ya. Jadi misalnya seperti Chelsea Islan, mungkin rekan-rekan sudah tahu sebelum didaulat menjadi ISF Advocate, Chelsea adalah UNDP Indonesia SDG Ambassador, dan perannya dalam ISF adalah mengadvokasikan beberapa isu utama, khususnya diantaranya adalah keanekaragaman hayati dan juga blue economy. Kemudian kita juga ada Lady Diandra, Putri Indonesia Intelligentsia 2024, yang specialties-nya lebih kepada isu green financing dan juga just energy transitions. Dan di sisi kiri saya sudah ada Mas Yoko, sustainability enthusiast dan juga advocate untuk sustainable lifestyle. Jadi nanti untuk rekan-rekan media, jika ada pertanyaan selain untuk Pak Arsyad dan Bu Shinta dan tentunya nanti Pak Menko, feel free untuk menyampaikan pertanyaan kepada para advocate kita yang juga mewakilkan suara anak-anak muda di Indonesia International Sustainability Forum. Baik, mungkin sambil kita menunggu, saya ingin mengundang Chelsea, kalau boleh memberikan sepatah dua patah kata, apa saja sih, how was your experience as ISF advocates, and what are the things that you look forward to see for the next 2 days? Selamat pagi rekan-rekan media, sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di sini dan sebagai salah satu advocate dari ISF 2024. Ini adalah kesempatan luar biasa, dan sebagai advocate juga saya ingin menyuarakan suara anak muda juga, bahwa anak muda banyak sekali yang sebenarnya melek terhadap isu krisis iklim, namun memang belum ada ruang untuk berbicara. Nah, disinilah ISF adalah bentuk perwujudan komitmen Indonesia untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi suara rakyat dan Indonesia anak-anak muda juga. Dan selain itu juga banyak sekali yang bisa kita angkat di sini, blue economy, ada green economy juga, dan juga ada biodiversity. Dan yang seperti kita ketahui saat ini dunia sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu pollution. Nah, sekarang kita juga bisa lihat di Indonesia, di Jakarta khususnya, kita pergi ke tempat kerja kita, kemanapun itu
benar-benar bisa dibilang sangat tidak sehat dan air quality index juga sangat buruk. Dan selain itu juga loss of biodiversity dan climate change. Jadi menurut saya ini adalah sangat urgent, sebuah agenda yang harus kita sama-sama gotong royong sebagai rakyat Indonesia, kita menyuarakan bersama pentingnya untuk mewujudkan a greener Indonesia. Terima kasih. Round of applause for Chelsea Islan. Mungkin seperti biasa ladies first ya, Hadion. Saya persilahkan dulu ke lady. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi semua rekan-rekan media dan juga teman-teman fellow sustainable enthusiast yang juga hadir hari ini yang mungkin saya notice. I'm very happy to meet everyone in here. And mungkin kalau dari saya, I would like to echo what Kak Chelsea said ya, betapa kita sebagai kaum muda tentunya sangat bahagia bisa ada Indonesia International Sustainability Forum. Tadi Kak Chelsea juga sudah bilang bahwa banyak sekali pemuda yang peduli dengan isu iklim. Mungkin saya ingin share data sedikit bahwa 3 dari 4 anak muda yang ada di Indonesia bahkan lebih memilih untuk memprioritaskan isu krisis iklim ini diselesaikan dibanding dengan isu-isu yang lain. Jadi kita bisa lihat bahwa pemuda ingin sekali Indonesia memang mengambil this very strong stance. Tadi juga kita sudah sama-sama dengar ya dari Pak Menko betapa pentingnya kami Indonesia dan juga dengan negara-negara tetangga, fellow ASEAN countries mengambil statement yang penting sebagai developing countries untuk membuat narasi mereka sendiri. Jadi tentunya kami di sini sebagai perwakilan dari Yayasan Putri Indonesia dan juga perwakilan para kaum muda menyambut acara ini dengan sangat positif. Harapannya kalau dari saya tentunya nanti di pembahasan yang berikutnya baik itu dari just energy transition lalu tentang green financing kita bisa menghasilkan komunikasi yang juga produktif dan tentunya harapan saya ASF ini juga bisa berlanjut sampai ke tahun-tahun yang berikutnya. Terima kasih. Thank you lady. Baik, sebelum kita ke Q&A, silakan Mas Dian Wiyoko. Ya, terima kasih dan selamat pagi teman-teman media. Bahwa memang tadi udah disampaikan bahwa Bapak Presiden dan juga Bapak Menko bahwa memang rencana ke depan untuk mencapai target net zero emission, bahwa memang kita diharuskan untuk berkolaborasi, dan kami sebagai anak muda dan juga sebagai advocates dari ISF 2024 ini melibatkan banyak sekali masyarakat dan juga anak-anak muda untuk memberikan contoh seperti langkah-langkah konkret apa sih yang bisa kita capai untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan juga dengan para stakeholder gitu. Dan semoga sih mudah-mudahan juga dengan insight-insight yang kita sudah dapatkan dengan diskusi-diskusi panel yang akan kita hadiri pada hari ini dan juga besok, kita memberikan inspirasi dan juga memberikan ide-ide baru lagi untuk kedepannya bagi kami anak-anak muda untuk mewujudkan target pemerintah yaitu net zero emission. Terima kasih. Well said. Can I get a round of applause for our ISF advocates? Thank you. Now while we wait for the minister, I would like to invite our journalist friends. If you have any questions to our host here from yes, Wasim. Silakan. Selamat pagi menuju siang, Andi dari Kata Data. Ada beberapa pertanyaan buat Pak Arsyad, Bu Sinta, dan Mas Mbak sekalian. Pertama, seperti orang-orang ketahui, isu keberlanjutan ini kan masih jadi menara gading. Walaupun memang isu keberlanjutan memang minatnya udah naik di ASEAN dan di Indonesia. Pertanyaannya, gimana caranya langkah konkretnya UMKM yang punya modal kecil yang sulit untuk ngikutin isu keberlanjutan bisa tadi masuk ke jaringan keberlanjutan tadi. Itu pertama. Terus yang kedua, mengingat minat baca di Indonesia masih 66%, sedangkan yang diterbitkan tadi buku untuk membumikan isu keberlanjutan di dalam negeri, ada langkah yang lebih efektif nggak kira-kira dari selain buku, mengingat minat baca rendah kan, sama kebanyakan pendidikan di Indonesia di bawah SMP, terus ada langkah yang lebih konkret ya, selain buku gitu. Terima kasih. Mungkin saya persilakan Pak Arsyad untuk pertanyaan pertama. Pertama ini, dulu orang berpikir sustainability is just sustainability. Sekarang mikirnya adalah sustainability itu cuan.
Jadi sebetulnya kan bahwa ada bisnis dalam konteks ini. Nah di sini yang mesti kita mengerti. Tapi balik-baliknya kalau bicara untuk yang UMKM tadi ya, bahwa bicaranya sekarang kita pertama ini tahapannya adalah mengenai edukasi. Karena penting sekali mengedukasi. Jadi salah satu dari upaya ini dan buku yang diterbitkan itu kan adalah untuk mengedukasi. Nah yang dimana platform-platform yang kita siapkan adalah bagaimana sekarang bisa mendiseminasi informasi ini, informasi mengenai bahwa ada bisnis sustainability yang cuan tuh gitu. Nah ini harapannya nanti teman-teman UMKM akan lebih banyak dan mengerti karena ini prosesnya nggak gampang. Nah di sisi ini yang paling penting kita sudah mesti mulai. Nah contoh tadi misalnya buku, yes bukunya memang, tapi kan mulai dari buku dulu. Kalau misalnya bukunya udah ada, baru kita nanti potong-potong dari buku-buku itu supaya nanti lebih shorter messages. Supaya tadi kan bicara mediumnya, bicara untuk supaya bagaimana generasi muda ataupun yang umum pada dasarnya itu bisa masuk dengan informasi itu. Tapi kan we have to start with something. Buku itu adalah bagian daripada katakan sustainability 101 untuk mengetahui. Nah, nantinya caranya untuk mendistribusi informasi itu adalah kita akan pilih mengenai informasi yang dari buku itu. Tapi selain itu harapan kita adalah misalnya kata data juga bisa membantu melakukan edukasi ataupun teman-teman media yang lainnya. Karena ini penting sekali. Tadi ini nggak bisa pekerjaan sendiri. Ini pekerjaannya gotong royong. Dan juga pertama yang harus penting itu harus kita realize semua bahwa climate change yang terjadi ini sedang melakukan merupakan ada banyak perubahan yang terjadi. Contohnya adalah misalnya bencana alam. Bencana alam itu terjadi karena tadi perubahan daripada climate change. Nah ini penting sekali untuk kita memberikan informasi ini pada teman-teman saudara-saudara kita semua. Nah jadi hal ini yang kita mulai dengan adanya ini pun ada atensi. Nah harapannya tadi teman-teman media ini dan dengannya ada rekan-rekan muda sebagai advocates, bagaimana kita mencari multiplikasi daripada apa yang ada. We have to start small, tapi at the end that's what we have to do. Bu Sinta silakan. Ya, mungkin kalau UMKM salah satu concernnya adalah kalau kita ngomongin produk hijau itu pasti cost. Jadi selalu biaya. Nah ini yang mungkin menjadi satu tantangan juga. Jadi selain memang informasi yang knowledge ya yang mungkin masih kurang, tapi juga memang selalu dikonotasi dengan cost. Jadi kalau produk hijau itu biasanya costnya lebih tinggi, kemudian jadi harganya juga produknya lebih tinggi dan mungkin konsumen kita banyak mungkin belum memperhatikan itu, jadi masih sangat price sensitive gitu. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan. Dan jadi dari satu aspek adalah cost, juga kita lihat standarisasi mengenai produk-produk ini gitu. Jadi untuk UMKM to survive mereka juga untuk mesti mengeluarkan lagi untuk sertifikasi, compliance itu tidak mudah. Kita nggak usah bicara untuk ekspor ya, ekspor itu akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita even di dalam produk di dalam negeri pun, saya rasa ini standarisasi itu juga masih menjadi satu kendala. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan tadi kami sudah sampaikan juga adalah memang bagaimana UMKM ini juga bisa menjadi bagian dari supply chain perusahaan-perusahaan besar. Oleh karenanya kami di dalam tadi Net Zero Hub itu membawa perusahaan besar yang kemudian membawa jaringan supply chain-nya, dan ini juga banyak UMKM-nya gitu. Jadi kita menggandeng bagaimana perusahaan besar ini juga bisa membawa UMKM. Jadi kita kalau ngomong mencapai net zero itu mungkin bahasa-bahasa yang terlalu canggih gitu. Dan itulah makanya penerbitan buku ini sebenarnya juga dilakukan Kemenko Marves untuk yang sederhana kalau namanya buat mungkin yang awam, masyarakat awam terutama anak-anak muda mungkin yang mau tahu lebih banyak, buku ini bisa membantu. Memang minat baca baru 69%, tapi menurut saya ini cuma salah satu instrumen. Memang masih banyak yang bisa dilakukan dan ini sudah dilakukan. Jadi seperti contohnya kemarin juga pada saat kunjungan mau juga ada pembuatan film dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak sekali aspek-aspek untuk pendidik juga dari segi lingkungan dan lain-lain melalui berbagai instrumen mekanisme. Tapi menurut kami ini harus dilakukan semua pihak bersama-sama gitu. Jadi aspeknya edukasi dan
sharing ini harus oleh siapa saja dan dengan instrumen yang beraneka ragam. Jadi menurut kami ini bukan pekerjaan hanya dari pemerintah, ini bukan hanya pekerjaan dari pelaku usaha, tapi seluruh masyarakat. Jadi ini kita harus bangun bersama-sama. Terima kasih Bu Shinta. Mungkin saya ingin mempersilahkan salah satu advocate untuk menambahkan kira-kira any thoughts on what are the things you think we can consider or add on aside from raising awareness on sustainability with the soon to be launched climate book. I think first of all we have to really appreciate the climate book that we all will launch, and that would be a really good guidelines for everyone. But maybe I just had a tiny bit thoughts as an addition to what Baashat and also what Bushinta has said regarding how to support more UMKM or small, medium, micro enterprises to also join the sustainability campaign. I personally, because of my experience, I think financing can also hold a very good power when it comes to this. Financing institution and those who have the power of finance can actually set a certain kind of standards or expectation when UMKM or SMEs are looking for finance options. So that's why in ISF later we'll be having a green financing discussion as well. This will be a very interesting point to explore. And other than that, regarding communication, especially to the portfolio of young people that we are having right now in Indonesia, there must be a point where we kind of have to appreciate that the government of Indonesia just launched a guideline as well from Ministry of Education for climate education. So that's something that we have to appreciate, where the government create a structural and also systemic approach. But other than that, I also highly appreciate in here we're having both Kak Dion and also Kak Chelsea, who are from movies industry. I think this is where it's very important for young people to have innovation in how to spread sustainability messages from movies, maybe whether in explicit or implicit messages. Also from our social media, knowing that most of young people are very much connected through smartphones. So I hope that's a good additional for the ISF advocates. Thank you, Lady. Mungkin dari Kak Dion atau Kak Chelsea as representative from the entertainment industry, apakah kira-kira gimana nih untuk industri entertainment, film, kira-kira apakah bisa memainkan peran yang lebih besar lagi nantinya untuk meningkatkan awareness terkait isu keberlanjutan? Iya, ya pasti kita ingin meningkatkan awareness ini untuk ke lingkungan yang terdekat dulu gitu ya. Mungkin dari lingkungan industri film sendiri, bahwa memang untuk isu keberlanjutan ini ya kita sudah jalani ya mungkin 3-4 tahun terakhir, bahwa memang ya isu sustainability ini sangatlah penting gitu, bahwa memang bahwa sampah-sampah plastik yang sudah terproduksi pada saat produksi syuting dan lain-lain itu menjadi concern kita semua, dan akhirnya ini mengubah untuk mindset kita bahwa memang ini nggak ngomongin masalah nilai ekonominya aja, ekonomisnya aja, tapi bahwa memang ini untuk masa depan yang lebih baik gitu. Mungkin langkah konkretnya yang bisa saya bilang seperti misalnya botol-botol minuman plastik yang digunakan pada saat produksi syuting yang segitu banyaknya dengan kru yang ratusan itu, kalau misalnya dalam sehari satu orang minum 2 botol besar, dihitung dikali 300 kru aja gitu, itu sudah banyak sekali, dan itu berhari-hari, dan itu bisa ribuan sampah plastik. Dan akhirnya kita ya dengan meningkatkan awareness itu bahwa memang keberlanjutan ini sangatlah penting, akhirnya kita menggunakan botol plastik, botol minuman yang bisa dipakai ulang gitu, dan akhirnya itu bisa menjadi langkah konkret untuk kita sebagai anak muda bahwa memang kita punya peran penting untuk masalah keberlanjutan ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, menarik sekali. Jadi tidak hanya dari produk filmnya atau produk artnya ya, tapi lebih kepada produksinya juga. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan praktik keberlanjutan dalam proses produksi produk-produk entertainment, baik itu musik ataupun film. Nah, mungkin saya yakin masih banyak pertanyaan lagi dari rekan-rekan media. Namun sebelumnya saya izin Pak Menko akan bergabung. Oh oke, baik. Sebentar lagi Pak Menko akan bergabung bersama kita, jadi mungkin boleh kita hold sebentar pertanyaannya. I'm sure there are a lot of interesting questions coming from the journalists, especially
especially for our foreign journalists, if you have any questions, please feel free to raise your hand. We'll be more than happy to entertain any of your questions. The Coordinating Minister of Maritime Affairs and Investment, Minister Luhut Panjaitan, is about to enter the room. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selanjutnya kami akan serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Menteri. Silakan Bapak. Ya, selamat siang teman-teman media. Ini saya kira kita bersyukur bahwa hari ini International Sustainability Forum yang kedua kita lakukan setelah tahun lalu. Saya senang sekali bahwa penyelenggaraan ini dilakukan sini dan kita waktu itu memang mimpi waktu melihat di Davos. Jadi saya senang bahwa Kadin, Ibu Sinta, Arsyad, otaknya ini bukan, otaknya lagi mana-mana. Arsyad telah kerja banting tulang untuk buat ini dengan Rahmat dan semua tim lah. Menurut saya luar biasa. Karena apa? Kita selalu pergi ke negara tetangga sama nonton musik itu. Padahal kita Swift itu ya kita. Padahal ini nggak kalah. Ini ada 11.000 loh yang 11.000 loh yang konsen. Padahal topik di Indonesia banyak banget. Jadi kemarin saya singgung itu ada Ocean Expedition. Itu Ocean Expedition ini kita rancang juga dengan luar Redalio. Itu melakukan hampir 2 bulan itu seluruh Indonesia. Kita tanda tanganin waktu G20. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali yang kita nggak tahu. Mereka kemarin menemukan ikan purba yang di habitatnya di mana di Sulawesi di Bitung itu yang sudah berumur, saya sampai 3 kali salah nyebut ini karena saya nggak bener nggak ini gitu, 410 juta tahun. Saya ulangi ya, 410 juta tahun. Dan habitat itu ditemukan karena tadi ekspedisi tadi. Jadi saya bilang sama teman-teman semua, sama Pak Arsyad, sama Rahmat, sama Sinta, sama semua banyak lagi. Kita bikin aja satu forum yang tiap tahun berjalan dengan topik yang macam-macam, yang kaitan pada sustainability, kepada climate change. Tadi misalnya saya lihat anak muda seperti Nadia bikin tadi buku action climate action. Ini kan luar biasa. Saya tadi tunjukkan sama Presiden Joko Widodo. Kita kadang-kadang tidak bisa menjual inisiatif inovasi dari anak-anak kita. Nah, sekarang kita dorong itu. Dan saya tadi bilang Nadia, bikin itu terjemahan lebih bahasa gaulnya. Supaya anak-anak muda kita cinta pada lingkungan. Tidak hanya semua. Kita punya semua seperti yang saya beritahu. Kita punya 600 gigaton carbon capture storage. Itu angka yang luar biasa. Siapa yang punya seperti kita di kawasan ini? Kan tidak ada. Kita punya 3,3 juta mangrove. Berapa juta kiloton itu yang serap carbon emission. Kita nggak pernah berani mengatakan pada orang asing, kau jangan asal ngatur-ngatur aja. Kita hanya 2 ton per kapita carbon emission-nya.
Orang lain seperti di Amerika sudah 14 sampai 15 ton per kapita. Jadi kita punya right juga dong untuk growth. Gitu. Kita tidak mau apapun policy yang kita buat itu mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Dan gitu harus juga betul dinikmatin oleh rakyat-rakyat kecil kita. Makanya policy kita mengenai energi terbarukan itu tidak bisa serta-merta mencontoh negara-negara maju. Jadi tahun 2050 atau 2060, saya berharap bisa lebih cepat dari 2060, itu net zero emission itu kita bisa capai. Dan sangat mungkin. Tapi kita harus kerjasama semua. Jadi tadi seperti EV, saya sudah sebutkan. EV mobil, EV motor. Kita harus sama-sama dorong itu. Karena itu menyangkut air pollution. Air pollution kita keluar 38 triliun rupiah. Ya dari pemerintah saja di BPJS untuk akibat dari air pollution di Jakarta. Yang standarnya sekarang sudah 150, hampir 200 tiap poin tiap hari. Ini luar biasa kerusakan. Jadi kita harus bersatu padu untuk ini. Makanya kalau kita yang muda-muda seperti Nadia tadi, karena dia yang terlibat gini, ngomong semua. Jadi jangan hanya saya aja ngomong, dibilang orang tidak, si Luhut ini udah tua-tua, kau ngomong aja kau, katanya gitu kan. Biar yang muda ngomong, this is fact of life. Yang kita harus sama-sama selesaikan. Dan dengan tadi misalnya pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan penataan AI, itu Rahmat membuat luar biasa. Ya. Jadi orang yang tidak berhak dengan big data yang kita punya, dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu. Kan kita nggak subsidi dong, masa saya disubsidi? Saya kan cukup berada. Apalagi Arsat yang samping kanan saya kayak gini. Ya, jadi yang kita subsidi adalah orang-orang yang berhak. Jadi sebenarnya targeted dengan teknologi sekarang itu bisa. Dulu 5 tahun yang lalu nggak bisa. Dan itu kita bisa menghemat bertahap sampai 90 triliun per tahun. Nah kalau itu angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia, berapa banyak industri yang kita bangun, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan program pemerintah digitalisasi e-katalog, kemudian dengan Simbara untuk batu bara, Simbara tadi untuk nikel, Simbara untuk kelapa sawit, kehutanan semua, Indonesia ini akan tertib. Saya yakin kita akan bisa high income country itu di sekitaran 2030-an. Tergantung kita semua. Kita jangan terus berkelahi, pesimis, jangan, harus optimis dong. Dulu saya bilang OTT itu kampungan, marah sama saya. Padahal yang membuat e-katalog itu orang deputi dari pencegahan KPK, saya ajak bersama-sama. Nah dia buat dengan kami. Jadilah tuan, sekarang Anda tahu 8,8 juta item di e-katalog. Setara dengan 141 miliar dolar, roughly. Kita masuk katalog. Sekarang orang nggak bisa lagi nyuri di situ atau sangat terbatas nyuri karena masih ada juga upaya-upaya itu. Tapi patroli dari deputi pencegahan KPK itu berjalan sehingga ada anomali harga dia langsung bip lampu merah. Itu semua yang buat siapa? Anak-anak muda Indonesia. Ada 400 anak-anak muda Indonesia yang terlibat membuat sekarang government teknologi itu bersama Peruri. Jadi kita semua harus bangga jadi Indonesia. Jangan sedikit-sedikit pesimis saja. Kau kapan mau maju? Jadi prinsipnya adalah, saya ingin sampaikan Anda, kita mencari solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Kalau ada peraturan yang belum pas, ya kita perbaikin. Kenapa dibiarkan peraturan itu membuat kita jadi lambat? Peraturan itu kan bukan Alkitab. Banyak peraturan dibuat pada zaman itu, keadaannya memang masih membutuhkan seperti itu. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, peraturan itu sudah out of date. Ya kita perbaikin. Jadi adik-adik sekalian, anak muda, ini tadi Indonesia International Sustainability Forum ini menjadi forum yang jadi menjelaskan kepada dunia apa yang kita bisa buat. Indonesia akan bisa kontribusi. Saya lihat ke Davos itu dingin-dingin aja kita jelas. Kita bayar hotel berapa ribu dolar itu. Mahal ya. Udah pernah saya udah dibayar, kan pemerintah bayarin
tinggal di hotel, tiba-tiba nggak ada air panasnya, mau matilah kita di situ. Lah kita kenapa nggak bikin di Indonesia? Pertanyaannya kan itu, begitu banyak yang kita nanti kita akan bikin. Tadi saya lapor Presiden Jokowi, kita bikin produk-produk dari itu, kajian-kajian dari itu, yang lahir dan kita mau buat, pikir sekarang di Bali setiap tahun, di Bali setiap tahun, dan orang senang. Dan Bali kita perbaikin, jangan kita bikin lagi turis yang asal datang turis yang buka striptease itu nggak perlu lah itu. Kita mau turis yang yang berkualitas lah. Ya, jangan. Ya. Jadi maksud saya jangan budayanya dari Bali itu rusak. Karena tanpa budaya Bali nggak ada itu turis Bali lagi. Ngapain mesti ke Bali kalau dia sama lihat yang telanjang-telanjang sama tempat lain. Dan itu mesti kita tata. OSS. Ternyata kita baru tahu masa ada UMKM asing bisa hidup di Bali. Enggak benar itu. Saya udah bilang sama si Odo, Dok, sikat itu Dok, nggak bisa itu. Jadi kita harus cepat. Jadi kita harus saya suruh audit oleh BPKP. Itu lagi lakukan sekarang di daerah Canggu, mana lagi itu? Empat daerah itu. Ya masa orang sawah itu semua alih fungsikan jadi tempat rumah, mending bagus, jelek lagi. Terus dikawinin orang Bali supaya dapat dia nggak bisa itu. Dia narkoba jualan di situ, geng situ. Saya udah bilang kemarin rapat di sana, pokoknya ada persoalan gitu langsung lihat polisi sekarang nggak usah interogasi lama-lama. Kalau sudah yakin salah, kirim airport, imigrasi, keluar dia dari Indonesia, cop pasportnya nggak boleh masuk lagi di kita. Jadi kita harus tegas pada bangsa kita ini. Bangsa ini bangsa besar kok. Sepanjang kita tidak semena-mena buat kebutuhan orang banyak, kenapa tidak gitu. Jadi tadi kembali pada Indonesia Sustainability Forum ini, saya titip kita, ayo kita gaungkan ini. Kita punya forum yang berkualitas. Ya, nanti kita mungkin membership gini. Masa Davos mesti bayar-bayar? Pak Arsad dibayar, nggak tahu lu bayar berapa tuh, masih cinta. Mahal tuh bayar. Lah kita bikin nanti forum bisa. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa kita itu sakti. Betul, kita nggak tahu loh bahwa kita ini sakti orang butuh. Tadi aku tanya sama si Rahmat, Mat, itu si Jeremy itu kan salah satu yang mahal itu. Lu bayar berapa? Nggak bayar Pak. Loh, kok dia mau? Ya dia kan kenal Pak sini Pak. Forum ini bagus. You can imagine kita nggak bayar si Jeremy. Itu yang biasanya dibayar orang nggak tahu berapa, 10.000, 20.000, 30.000 satu kali manggung. Asik juga sih dia itu. Tapi di tempatnya forumnya si Rahmat nggak bayar tuh. Aku bilang, oh ini ada Rahmat. Mat, lu nggak bayar Mat ya? Nggak bayar, top nggak itu? Siapa Rahmat? Saya orang apa Indonesia? Jadi apa banggalah kita jadi orang Indonesia. Kita ini hebat gitu. Masa Davos. Gue tiap tahun pergi ke Davos itu masih kedinginan gue di situ. Padahal kalau kita bikin di Bali bulan Juli Agustus, kita dapat winter Australia. Kita pakai baju aja nikmat. Jadi kita bangga lah jadi orang Indonesia. Itu aja dari saya. Yang lain-lain sih udah paten ini forumnya tadi pada ngomong semua. Orang masih ngomong-ngomong, kita udah action. Iya, saya bilang sama orang, tapi kalau ngomong-ngomong aja banyak. Kami enggak di sini nih si Rahmat bikin udah 400 loh task force yang saya sebut tadi. Itu Rahmat ketuanya. Sudah 400 project yang disiapkan. Tinggal saya bilang sama orang Amerika itu, sama si Yellen, mana duitnya gitu. Nggak ada ngomong doang. Saya bilang kalian sudah carbon emissionnya sudah per kapita sudah 15 ton. Kami baru 2,5. Jadi jauh. Jadi kalau kami melanggar sedikit boleh lah gitu. Ya, itu aja dari saya. Jadi semua ayo kita sama-sama bersatu padu dan saya berharap nanti ada anak-anak muda yang gabung dengan timnya Pak Rahmat untuk membuat tadi hasil-hasil produk-produk yang bisa dikembangkan dan dijual keluar dan mempromosikan negara kita. Terima kasih. Thank you. Keterbatasan waktu, mohon maaf, sesi konferensi pers ini harus kita tutup. Sebelumnya kami mohon untuk mengundang. Boleh satu pertanyaan, silakan. Silakan.
Ini Rahmat punya mainan kan biar paten. Lu nggak bayar beneran. Gila. Gua kagum aja nggak bisa. Pagi Pak, Ya. siang. Saya Luka dari Voice of Indonesia, siaran luar negeri RRI. Ingin bertanya kira-kira berapa besar nilai investasi yang ditargetkan untuk ISF tahun ini dan bagaimana perkembangan implementasi investasi ekonomi hijau di Indonesia sampai saat ini. Terima kasih. Kalau ekonomi hijau berjalan bagus, saya kira seperti saya singgung tadi, kita dengan karena ini kan ada 62 gigawatt green renewable energy yang pipeline daripada PLN. Itu angka yang sangat besar karena jumlah existing power plant kita sekarang kira-kira 70 gigawatt. Jadi saya pikir besar sekali. Itu satu. Dan yang kedua, kita sekarang sudah punya satu sedang under construction di Kalimantan Utara itu 25.000 hektar dengan hydropower ada 9 gigawatt roughly saya persisnya di mana di Kaltara itu. Kemudian kita ada 2, berapa TCF gas dari kampungnya Rahmat di selatan Makassar itu IDD itu bisa nanti kita ambil ke situ. Kita bisa solar panel di situ sampai kepada 2 gigawatt. Kemudian nanti kita punya carbon emission daripada petrochemical di sana, kita bisa inject ke carbon capture yang ada di bekas Total di Kaltim itu. Jadi ini nanti menjadi game changer buat kita karena produknya mungkin dalam 10 tahun ke depan, 8 tahun ke depan itu akan green product. Nah, green product itu akan ada premiumnya. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat luar biasa dan itu kan kita mesti berapa topik yang kita bisa keluarkan nanti dari Sustainability Forum yang akan datang. Banyak sekali. Nah, ini yang orang nggak aware. Nah, itu dengan ibu kota baru, IKN, itu hanya 180 km, John ya, 180 km. Kita bisa bikin speed train, kita bisa bikin toll road ke sana. Jadi itu akan satu kawasan yang hebat di mana hutannya itu harus tetap kita pelihara. Hutannya kita pelihara. Jadi itu tadi yang kemudian dan bagaimana ini proyek sekarang semua jalan. Tadi Rahmat sudah bilang ada 400 proyek yang sudah di-identified oleh task force dan sudah mulai jalan. Misalnya tadi saya bilang Suralaya itu berapa 2,2 gigawatt. Kemudian yang di Cirebon ada 660 megawatt. Ada lagi beberapa tempat lain. Tapi kita juga harus hati-hati. Kita jangan base load kita sampai tidak ada sehingga nanti kita kekurangan listrik. Kita di tahun lalu masih kelebihan 5 gigawatt di Indonesia. Sekarang kemarin Pak Darmo bilang kita tahun depan harus ada 2 gigawatt tambahan. Jadi artinya apa? Pertumbuhan ekonomi, pembangunan kita itu jalan sekarang ini. Indikasi yang paling mudah melihat bahwa electricity demand itu naik dengan baik, berarti ada pembangunan industri-industri di kita. Saya kira-kira jadi kita akan sangat baik sekali ke depan ini. Tentu semua balik-balik kita harus kerjasama rame-rame. Ya. Kita awasi rame-rame. Silakan. Ekspor listrik ke Singapura sama supply chain. Ya, jadi ke Singapura nih si Rahmat nyaboin Singapura. Biar dia ngomong gantian, masa gua aja ngomong. Terima kasih. Mungkin mengenai total use kan kita juga biasanya juga nanti dia akan aman sendiri dan kita tambahin di akhir tapi yang cukup besar nanti itu adalah yang cross border electricity itu dengan pemerintah Singapura akan diannounce sore ini ada conditional license dan additional conditional approval yang akan diberikan. Jadi kalau nggak salah totalnya 2 tambah 1,4 gigawatt DC itu kalau dikali 6 atau 7 itu menjadi misalnya 20-an gigawatt peak itu 100 kali di Cirata. Ya. Jadi ini tadi Pak Presiden bilang Cirata itu yang terbesar di Asia Tenggara. Nanti kita akan punya yang terbesar di dunia. Dan itu tentunya kita akan buat juga bahwa solar panelnya dan baterainya juga dibuat di Indonesia. Jadi nanti mungkin sore ini bisa salah satu ya gitu ya. Yang cukup besar. Tentunya ada beberapa lagi, ada yang mau buat tidal, green hydrogen,
ke depan itu akan kita kumpulin semua. Terima kasih. Baik dengan Ya tadi mengenai Singapura ini menurut saya sangat besar. Jadi tadi yang disebutkan Pak Tio, kemarin kami makan siang di kantor saya, itu kita setuju grid apa ASEAN Grid itu. Ya. Dan itu kita mau buatan dalam negeri lagi, lapangan kerja lagi, teknologi kita lagi. Jadi tinggal bagaimana kita mengkapitalize peluang-peluang yang ada di Indonesia. Tergantung kita aja. Dan saya himbau, lahirlah rahmat-rahmat baru. Gitu. Ya betul, artinya timnya ini biar kumpul. Kita harus, enggak, kadang-kadang kita nggak mau teamwork, pikir sendiri, nggak bisa lah rahmat sendiri. Harus ada rahmat lah, ada lagi apa ini, si apa, Arsyad lah. Ini Arsyad nih orang hebat, beneran. Ya walaupun saya kadang-kadang nggak suka juga sama dia. Tapi dia orang hebat. Ya kalau kami berbeda boleh dong, masa sama. Ya. Tapi dia hebat, beneran. Ini ada Sinta, kayak Sinta yang dia betul-betul bantu ini. Ini kan bantu-bantu semua nih. Tadi saya tak ulangin, Mat, lu bayar berapa sih Jeremy itu? Dia bilang, gua nggak bayar katanya. Silakan. Bapak karena keterbatasan. Oh ya udah, ya udah. Mohon tutup kegiatan konferensi persnya. Sebelumnya saya ingin mengundang Pak Menko beserta perwakilan Kadin dan duta ISF kita, Chelsea Islan, Lady Diandra dan John Wiyoko untuk foto bersama. Oh ya, oke. Duta ini kita ajak juga. Kepada rekan-rekan media dan juga tim humas dari Kemenko Marves. Duduk. Untuk teman-teman yang di depan, para tamu mohon untuk duduk agar kamera yang di belakang bisa gambar.